Haleluya. Selamat malam rekan-rekan orang muda dimanapun kalian berada. Tidak terasa sudah beberapa bulan kita mengikuti ibadah online, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan yang luar biasa untuk kita. Sebab Tuhan Maha Besar. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau puji Tuhan kita. Kita boleh bertepuk tangan sama-sama malam hari ini. Kita mau agungkan nama di atas segala nama. Nama yang sudah memberikan kita kemerdekaan. Nama yang sudah memberikan kita kemenangan. Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak disembah. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau ceritakan kemuliaan Tuhan malam hari ini. Ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. 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 Dahsyat menghancurkan musuh. Dia Allah
lebih dahsyat. Kuasanya menghancurkan setiap musuh, setiap belenggu kita. Haleluya. Engkau Allah yang terlebih dahsyat. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau terus memberkati bangsa kami. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita yakin dan percaya bahwa pada malam hari ini kita sama-sama mau naikkan doa bagi bangsa kita. Kita sama-sama mau bersatu hati bagi bangsa kita. Kita yakin bahwa ada kebangkitan besar di dalam bangsa kita. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa dan curahan roh Tuhan atas ada bumi kami, negara kami, atas bangsa kami, dan atas setiap orang yang ada di dunia ini. Tuhan curahkan roh-Mu. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit Tuhan, iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami mau Tuhan, ini deklarasi iman kami. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit Tuhan, kami bangkit. Surga mau nyatakan kedatangan hari-Mu, kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru. Mari setiap orang-orang muda yang ada di rumah, kita mau deklarasikan pujian ini. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar. Setiap yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami mau berseru kepada Tuhan kami Yesus Kristus, maka bangsa kami diselamatkan. Setiap kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk. Saatnya kita akan masuk dalam saat teduh kita. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Kita mau berdoa bagi doa syafaat kita. Kita mau berdoa bagi negara kita tercinta, kota kita tercinta. Dalam setiap permasalahan yang dihadapi, dalam setiap pandemi yang sedang kita alami,
Kita mau berdoa biarlah Tuhan pulihkan negeri kami, sehingga negeri kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mau katakan Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah setiap kita yang ada di rumah, mari kita naikkan setiap pujian kita. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita sampaikan doa kita melalui pujian ini. Kita bilang Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Mari kita angkat tangan kita, kita mau berkati. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Inilah permohonan kami Tuhan. Hati kami rindu melihat curahan kuasa Tuhan turun atas bangsa kami di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan. Sekali lagi ku berdoa. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Ada waktu untuk kita untuk bersaat teduh bagi bangsa ini, bagi setiap permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Kita mau angkat setiap seruan kita. Kita mau katakan Tuhan berkati bangsa kami. Mari kita memberkati setiap pemerintah kita. Setiap tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan yang sedang berjuang menghadapi pandemi ini, dan semua masyarakat Indonesia. Agar Indonesia boleh terbebas dari pandemi ini.
Kita mau berdoa bagi gereja kita. Kita mau terus gereja kita diberkati oleh Tuhan. Terlebih kita mau doakan bagi wadah ini, wadah gerakan pembawa suluh, agar semakin hari kita semakin diperlengkapi sebagai orang-orang muda untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Terlebih kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebab Kau besertaku. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, angkat pujian ini sebagai penyataan iman kita di tengah-tengah masalah pandemi ini. Sebab Engkau Allahku. Oh, Allah terus menopang kita, menolong kita. Katakan dengan iman, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dia yang memberi kita kemenangan. Yesus memberiku Yesus yang pegang setiap tangan kita, Yesus yang pegang setiap langkah kita. Hanya Yesus yang buat kita menang. Yesus yang memberikan kita kemenangan. Mari kita ulangi pujian ini. Kita menyanyikan sama-sama. Kami tidak takut Tuhan, sebab Kau yang beserta kami. Kami tidak bimbang. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau yang teguhkan kami. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memegang setiap kehidupan kami. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus yang beriku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Doa dan pembacaan firman Tuhan oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dalam surga. Kami datang kepadamu, kami bersyukur karena pimpinan Tuhan atas hidup kami. Saat yang penting ini kami akan kembali membaca Alkitab dan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin kami melalui Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengarahkan kami yang terbatas ini, sehingga kami bisa mengerti firman. Bukan hanya mengerti firman, tetapi yang penting kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang talenta. Sebelum kita akan membahasnya, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan yang mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hambanya yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu
di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdatap ratap dan ketak gigi. Salam prajurit. Haleluya. Rekan-rekan gerakan pembawa suluh yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membahas tentang talenta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, talenta di dalam pembacaan kitab suci yang telah kita baca bersama-sama pada malam hari ini, yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sesungguhnya talenta adalah satuan atau berat uang yang terdapat di dalam konteks orang Yahudi pada waktu itu. Bukan hanya itu saja, di dalam konteks ini talenta itu adalah uang yang bernilai beribu-ribu dinar. Kalau satu talenta itu bernilai sampai 6.000 dinar. Itulah talenta di dalam konteks Alkitab yang kita baca saat ini. Tetapi talenta juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada orang percaya atau orang Kristen. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada orang percaya, kepada anak-anaknya. Karena kalau kita melihat di dalam pembacaan kitab suci di ayat yang ke-14 bahwa Tuhan itu pergi ke luar negeri, lalu dia mempercayakan talenta itu kepada hamba-hambanya. Bukan di luar hamba, tetapi hamba-hambanya. Artinya hamba-hambanya tuannya mengenal sekali siapa orang yang diberikan talenta itu. Sehingga saya menyimpulkan, talenta di sini bisa kita artikan sebagai kesempatan atau kepandaian atau pendidikan atau kepintaran atau kekayaan yang Tuhan kasih atau pengaruh yang Tuhan kasih atau juga jabatan yang Tuhan kasih, atau bisa juga kita artikan sebagai bakat yang kita miliki sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik di ayat yang ke-14 yang kita renungkan pada malam hari ini. Ayat yang ke-14 ada satu kalimat yang bertolak belakang daripada apa yang kita percaya selama ini, dari apa yang kita pikirkan selama ini. Ayat yang ke-14 di situ dikatakan bahwa tuannya itu pergi ke luar negeri, lalu dia mempercayakan, sekali lagi saya katakan, dia mempercayakan talenta itu terhadap hamba-hambanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempercayakan di sini adalah hal yang bertolak belakang saya katakan tadi. Kenapa? Karena di mana-mana manusia yang percaya kepada Tuhan, manusia yang harus menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tetapi bagian ini bertolak belakang. Kali ini Tuhan yang percaya kepada manusia. Bukan manusia yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang percaya kepada manusia. Ia mau berpergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah satu-satunya ayat
yang mengatakan bahwa Tuhan percaya kepada hamba-hambanya. Dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ada Tuhan yang sedang percaya kepada kita, yang sedang mempercayakan sesuatu kepada kita, mempercayakan kekayaan kepada kita, mempercayakan kekuatan kepada kita, mempercayakan bakat-bakat terhadap kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun hal yang penting lainnya adalah bukan hanya mempercayakan, tetapi ada tujuan Tuhan dari apa yang Dia percayakan kepada kita. Apa tujuan Tuhan? Tujuannya itu adalah supaya apa yang Dia percayakan kepada kita harus dikembalikan kepada Dia, harus dikembalikan untuk menghormati nama Tuhan, harus dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi di dalam pembacaan kitab suci yang kita akan bahas malam hari ini. Pertanyaan paling penting adalah, apakah saudara sudah menggunakan hal-hal itu? Apakah saudara sudah menggunakan bakat itu? Apakah saudara sudah menggunakan kepintaran itu? Apakah saudara sudah menggunakan kesehatan yang saudara miliki sebaik-baiknya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan? Ini pertanyaan yang penting sekali, dan sekaligus kita akan menjawabnya melalui teks Alkitab yang kita sudah baca malam hari ini. Saudara-saudara, mari kita melihat ada 3 orang yang terdapat di dalam pembacaan kitab suci pada saat ini. Namun dari ketiga orang ini, sentralnya atau pusat pembahasannya bukan di orang yang pertama, bukan di orang yang kedua, tetapi di orang yang ketiga. Bukan di hamba yang pertama, bukan di hamba yang kedua, tetapi di hamba yang ketiga. Itu menjadi pusat perhatian atau pusat daripada cerita Alkitab yang kita baca malam hari ini. Kita melihat hamba yang pertama. Hamba yang pertama ketika diberikan talenta, ketika dipercaya oleh tuannya, ketika tuannya pergi ke luar negeri dan mempercayakan 100% talenta itu kepada dia. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dia segera melakukan, atau dia segera bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan terhadap dia. Dia tidak menunda-nunda. Dia tidak menyia-nyiakan talenta yang diberikan. Berapa talenta yang diberikan kepada dia? Diberikan 5 talenta. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hamba yang kedua. Hamba yang kedua dikatakan di dalam pembacaan kitab suci yang kita sudah baca ini. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Artinya bahwa sama. Hamba yang pertama dapat 5 talenta, dia segera bertanggung jawab terhadap talenta yang diberikan kepada dia. Lalu hamba yang kedua juga sama dengan hamba yang pertama. Dia segera bertanggung jawab dengan talenta yang diberikan kepada dia. Namun mari kita melihat sentral dari cerita ini, yaitu hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga menunjukkan bahwa hamba ini tidak bekerja untuk tuannya. Saudara-saudara, banyak yang mengatakan bahwa hamba yang pertama ketika diberikan talenta lalu dia bekerja untuk talenta itu dan memperoleh laba atau keuntungan 5 talenta. Hamba yang kedua juga ketika diberikan talenta itu, maka dia juga bekerja dan memperoleh laba 2 talenta. Dan banyak yang mengatakan bahwa hamba yang ketiga ketika mendapat talenta, dia tidak bekerja dan dia malas-malasan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagian ini baik-baik, bahwa sesungguhnya bukan berarti hamba yang ketiga ini tidak bekerja. Bukan berarti hamba yang ketiga ini malas-malasan. Tidak. Namun ada banyak persoalan yang dialami oleh hamba yang ketiga ini, sehingga ia tidak menggunakan talenta atau tidak bertanggung jawab tentang talenta yang diberikan terhadap dia. Kalau kita katakan dia malas, kalau kita katakan dia tidak bekerja, itu salah saudara-saudara.
Kenapa? Karena kalau kita lihat di bagian ini, ayat yang ke-18, bahwa dia pergi menggali lubang. Namanya menggali lubang itu berarti dia sedang bekerja. Dia kerja untuk apa? Dia gali lubang dan dia taruh talenta itu di dalam lubang itu. Karena ada satu yang diberikan 5, ada satu yang diberikan 2, dan dia hanya satu. Lalu setelah dapat satu dia bekerja. Dia cari lubang dan dia gali lubang dan dia taruh talenta itu di dalam lubang itu, dan otomatis dia akan tutup lagi lubang itu. Artinya bahwa hamba yang ketiga ini juga bekerja. Dia juga bekerja. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang ironis dari hamba yang ketiga ini. Apa yang ironisnya? Yang ironis adalah meskipun dia bekerja, meskipun dia bersusah payah menggali lubang, bersusah payah mencari lubang, bersusah payah menaruh talenta itu di dalam lubang, bersusah payah menutup lubang itu, namun yang ironis adalah semua yang dia lakukan bukan untuk tuannya. Semua yang dia lakukan bukan untuk mencari keuntungan untuk tuannya, tapi semua yang dilakukan berpusat pada dirinya, untuk memuaskan dirinya, untuk memuaskan emosinya terhadap tuannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat diri kita hari-hari ini. Kita lihat pelayanan kita hari-hari ini. Gerakan Pembawa Suluh yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bekerja, kita melayani Tuhan, kita giat-giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi pertanyaan yang paling penting, sudahkah yang kita lakukan itu, pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, sudahkah itu untuk hormat nama Tuhan, atau untuk diri kita, atau untuk memuaskan emosi kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang pertama bekerja, hamba yang kedua bekerja, hamba yang ketiga juga bekerja. Namun perbedaan dari ketiga-tiga ini adalah bahwa hamba yang pertama bekerja untuk tuannya, sehingga dia peroleh laba. Laba itu artinya keuntungan. Dia punya keuntungan dan keuntungan itu dikembalikan kepada tuannya. Hamba yang kedua juga bekerja, dikasih 2 talenta dan dia dapat laba 2 talenta, keuntungan 2 talenta, dan keuntungannya itu juga dikembalikan kepada tuannya. Dan hamba yang ketiga juga bekerja, namun pekerjaannya bukan untuk tuannya, melainkan untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita termasuk golongan yang mana? Anak-anak muda hari-hari ini termasuk golongan yang mana? Pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini termasuk golongan yang mana? Waktu kita ada di sekolah, waktu kita ada di bangku kuliah, waktu kita ada di tempat pekerjaan, kita ada di golongan yang mana? Kita sekolah untuk siapa? Untuk diri kita atau untuk menghormati nama Tuhan? Kita kuliah untuk siapa? Untuk diri kita atau untuk menghormati nama Tuhan? Kita bekerja untuk siapa? Untuk diri kita atau untuk menghormati nama Tuhan? Saudara-saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan atau pernyataan yang sangat penting untuk kita renungkan malam hari ini. Banyak alasan yang menyebabkan hamba ini tidak bekerja bagi tuannya. Mungkin dia merasa minder karena yang satu dapat 5 talenta, yang satu dapat 2, dan dia hanya dapat 1. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini banyak juga kita beralasan, atau kita juga punya alasan bahwa kenapa orang lain terlalu banyak kekayaan dan saya miskin-miskin atau hidup pas-pasan. Sehingga itu yang menyebabkan kita minder dan kita tidak melakukan sebagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita melihat banyak orang yang punya bakat banyak, talenta banyak, lalu kita talenta 1 saja, dan itu pun sangat terbatas sekali. Sehingga kita lihat ada yang salah dari bagian itu, dan kita lihat biar orang yang punya banyak talenta saja yang bekerja, dan saya yang sedikit talenta ini tidak usah kerja sama sekali. Ataupun saya bekerja melakukan ini bukan lagi untuk hormat nama Tuhan, tapi untuk kepentingan diri saya.
Lalu yang berikutnya, alasan yang berikutnya, hamba yang ketiga ini dia salah memandang atau salah cara pandang. Dia memandang tuannya sebagai Tuhan yang jahat. Dia memandang tuannya sebagai Tuhan yang tidak baik. Saudara-saudara, apa aplikasinya buat diri kita? Waktu Tuhan percayakan 1 talenta kepada kita, waktu Tuhan itu percaya kepada kita, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang terhormat, Tuhan yang mulia? Atau kita banyak protes sama Tuhan, Tuhan kenapa hidupku begini, kenapa saya begini, kenapa bakatku seperti ini, kenapa saya tidak seperti orang lain, kenapa orang lain baik, kenapa saya tidak baik, dan selalu membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Salah pandang terhadap Tuhan, sehingga ada satu kesimpulan yang disimpulkan bahwa ternyata Tuhan ini jahat, ternyata Tuhan ini tidak baik. Dan itu yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini. Dari banyaknya ayat yang dipergunakan untuk menceritakan tentang hamba yang ketiga ini, jelaslah penekanan perumpamaan ini terletak pada hamba yang ketiga ini, bahwa ada satu orang dari ketiga orang yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan bahwa hamba yang ketiga ini tetap menyebut tuannya Tuan. Artinya dia tetap memanggil Tuhan, mulutnya kepada tuannya, tapi hatinya tidak kepada tuannya. Dia tetap panggil tuannya, dia tetap bilang kamu Tuan, tapi hatinya tidak pada Tuhan itu. Kenapa? Terlihat dari perbuatannya. Hamba yang ketiga ini bukan hanya sekedar menutupi atau tidak mengakui kesalahannya, tetapi ia bahkan mempersoalkan atau bahkan kembali menyalahkan tuannya. Artinya waktu dia bekerja gali lubang, waktu dia bekerja taruh talenta itu di lubang, waktu dia tutup lubang, tapi semua yang dia lakukan itu tidak salah. Semua yang dia lakukan itu yang salah adalah tuannya. Saya lakukan gali lubang, saya taruh talenta itu di lubang, saya tutup lubang itu, yang salah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya 1? Coba kalau Tuhan kasih saya 5. Coba kalau Tuhan kasih saya 2 seperti temanku, seperti sahabatku itu, saya tidak akan gali lubang. Jadi waktu saya gali lubang, waktu saya tidak bekerja untuk Tuhan, waktu saya menggunakan apa yang saya punya ini untuk diri saya sendiri, untuk kepentingan egois saya, yang salah bukan saya, tapi yang salah Tuhan yang memberikan talenta itu. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang ketika diminta pertanggungjawaban dalam pelayanan, ketika Tuhan ingin kita bertanggung jawab terhadap pelayanan, maka ketika menemukan kegagalan, yang salah bukan saya, tapi yang salah adalah Tuhan. Yang salah adalah Tuhan. Saudara-saudara, akhir daripada cerita ini atau akhir daripada kisah ini, ada hal yang sangat menakutkan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Hal yang menakutkan adalah kecaman dari Tuhan ini. Kalau kita melihat hamba yang pertama, hamba yang kedua, Tuhan ini memuji-muji hamba yang pertama, memuji-muji hamba yang kedua. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tapi kalau kita lihat hamba yang ketiga ini, tuannya tidak memuji, tapi tuannya mengatakan bahwa hamba yang ketiga ini adalah hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Bukankah dia bekerja? Bukankah dia gali lubang? Bukankah dia taruh talenta itu di dalam lubang? Tetapi kenapa tuannya datang dan bilang, kau malas, kau pemalas. Malas ketika saya mempelajari bagian ini, maka segala sesuatu yang dilakukan bukan bertujuan untuk Tuhan. Segala sesuatu pelayanan, segala sesuatu pekerjaan, segala sesuatu kepintaran, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini yang tidak bertujuan untuk Tuhan, tidak bertujuan untuk menghormati nama Tuhan,
maka itu adalah satu kemalasan. Dan yang sangat menakutkan di akhir daripada kisah ini, bahwa orang ini, ayat yang ke-30 dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang tidak berguna, menurut dia berguna, tapi menurut tuannya, ketika tuannya minta pertanggungjawaban, tuannya bilang, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Saudara-saudara, mungkin dia pikir dia berguna, mungkin dia pikir apa yang dia lakukan itu sudah baik, tetapi tuannya datang dan bilang, campakkanlah yang tidak berguna itu. Saudara-saudara, berapa banyak pelayan Tuhan hari ini dia anggap dia berguna, ternyata sudah tidak berguna. Berapa banyak kita yang hidup di dalam dunia ini, kita anggap kita penting, ternyata kita sudah tidak penting. Kita anggap apa yang kita lakukan itu bermanfaat, ternyata sudah tidak bermanfaat. Kita anggap apa yang kita lakukan itu berguna bagi kepentingan orang lain, ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang paling menakutkan di bagian ini, ayat yang ke-30 dilanjutkan dengan kalimat, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Saudara-saudara, waktu mempelajari kitab suci atau bagian ini, saya sangat takut, dan waktu membaca ini saya katakan ini hal yang menakutkan. Karena ternyata hari-hari ini ketika kita rasa kita berguna dan ternyata kita tidak berguna, akibatnya cuma satu: neraka, masuk neraka. Kalau kita hari-hari ini melakukan hal yang penting, ternyata itu sudah tidak penting, karena penilaian bukan dari kita, tapi penilaian dari Tuhan yang mempercayakan apa yang kita punya, dan akhirnya itu tidak penting. Konsekuensinya, akibatnya cuma satu: masuk neraka. Kalau kita anggap apa yang kita lakukan ini sudah bermanfaat, tapi ternyata tidak ada faedahnya sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali, konsekuensinya cuma satu: neraka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini adalah bagian yang penting untuk direnungkan setiap anak-anak muda. Kita masih muda, kita masih banyak hal yang bisa kita kerjakan, masih panjang perjalanan yang akan kita lalui. Tetapi mari kita perhatikan hidup kita hari-hari ini. Kita lakukan hal yang berguna atau tidak berguna. Saudara-saudara, berapa banyak anak-anak muda yang jatuh di dalam narkoba, yang jatuh di dalam seks bebas. Berapa banyak anak-anak muda yang melakukan hal-hal yang tidak berguna. Suatu ketika saya berbicara dan berdiskusi dengan salah satu anak muda yang tidak bisa berhenti merokok. Dan waktu dia bilang, saya ini merokok supaya terbuka pikiran. Oh, itu alasan yang sangat klasik sekali. Saya merokok supaya terbuka pikiran, supaya semangat bekerja. Tapi ketika saya mempertanyakan satu hal penting, saya bilang, coba cari di dalam rokok atau di dalam internet atau di mana saja, apa hal yang bermanfaat dari rokok. Coba silakan kasih tunjuk saya apa yang bermanfaat dari rokok, atau apa bukti bahwa rokok itu bermanfaat bagi tubuh kita. Dan dia tidak bisa kasih bukti. Dia pikir dia melakukan hal yang berguna, tapi ternyata tidak berguna. Dia pikir itu bermanfaat, ternyata tidak bermanfaat. Dan ini adalah contoh kecil hari-hari ini. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang yang sudah dipercayakan bakat dari Tuhan, dipercayakan talenta dari Tuhan, tapi tidak mempergunakannya sebaik-baiknya, tidak mempergunakannya untuk menghormati nama Tuhan. Berapa banyak orang yang pandai bermain musik,
Berapa banyak orang yang pintar di sekolah, berapa banyak orang yang punya bakat-bakat tertentu yang ada di dalam dirinya. Tetapi pertanyaan yang tadi saya sudah tanyakan, saya kembali mempertanyakan, sudahkah semuanya itu dilakukan untuk hormat nama Tuhan? Sudahkah semuanya itu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan? Jawabannya ada di dalam diri saya dan ada di dalam diri saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami dengar firman malam ini. Kami dengar firman tentang Tuhan yang mempercayakan talenta terhadap kami umat manusia. Seharusnya kami yang percaya Tuhan, tetapi bagian ini bahwa Tuhan yang percaya kepada kami. Bapa di surga, kami sadar terlalu besar anugerah Tuhan dalam hidup kami, terlalu besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kami yang berdosa ini. Dan kami sadar belum semua hal yang Tuhan berikan kepada kami, kami gunakan untuk menghormati nama-Mu. Tetapi melalui firman malam hari ini, kami minta supaya Tuhan pimpin kami. Tuhan pimpin anak-anak muda. Tuhan pimpin gerakan pembawa suluh. Tuhan pimpin kami, setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini, sehingga apa yang kami punya kami kembalikan untuk menghormati nama-Mu. Tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan minta pertanggungjawaban dari kami, maka kami bisa mempertanggungjawabkannya. Karena ada Tuhan yang pimpin kami, karena ada Roh Kudus Tuhan yang bekerja di hidup kami, karena ada Roh Kudus Tuhan yang bekerja di setiap pekerjaan kami, karena ada Roh Kudus Tuhan bekerja ketika kami kuliah, karena ada Roh Kudus Tuhan bekerja ketika kami sekolah. Dan kami tahu ketika kami bisa bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan kepada kami, itu semua karena Tuhan yang memimpin, itu semua karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Halo, selamat malam rekan-rekan pembawa suluh yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya harap teman-teman semua tidak bosan melihat muka saya lagi dan lagi setelah kita beribadah GPS. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Pada malam hari ini kita sudah beribadah gerakan pembawa suluh Korop 1 Palu bersama-sama, walaupun kita masih bertemu secara online. Saya yakin dan percaya pada malam hari ini kita sudah menerima berkat melalui pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Dedi hari ini. Kami terus berharap untuk teman-teman tetap berkomitmen untuk bersatu hati, bersekutu, beribadah bersama gerakan pembawa suluh Korop 1 Palu, walaupun ibadah saat ini masih akan tetap diadakan secara online. Minggu depan di jam 7 malam kita masih akan tetap ketemu lagi untuk bersama-sama beribadah gerakan pembawa suluh Korop 1 Palu melalui channel YouTube GPS Korop 1 Palu. Jangan lupa ingatkan teman-teman yang lain, dan untuk info lainnya teman-teman semua bisa update di akun Instagram, Facebook, dan juga teman-teman semua dapat cek di WhatsApp grup GPS Korop 1 Palu. Mari kita bersama tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang berlaku, dan mari kita terus berdoa agar nanti kita bisa ketemu secara langsung untuk beribadah GPS bersama-sama di gereja. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena meskipun kami beribadah secara online, tapi kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di setiap anggota gerakan pembawa suluh yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dan Tuhan sedang memberkati kami semua. Semua yang menyaksikan tayangan ini di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan, dikasihi Tuhan, dan disertai oleh Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk Gereja Bala Keselamatan Korop 1 Palu.
Kami berdoa untuk Opsir Korops, Opsir setempat, dan semua jemaat. Biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk gerakan pembawa suluk Korop 1 Palu, pengurus, dan semua anggota. Biarlah ada dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kota kami, kota Palu. Kami tahu hari-hari ini kota kami sedang maraknya COVID-19 yang belum pernah selesai sampai hari ini. Bapa di surga, kami membawa kota kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami yang tinggal di kota ini dilindungi Tuhan. Biarlah kami yang tinggal di kota ini disertai Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Bapa di surga, kami sudah tidak berdaya, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena penyakit ini terus meluas. Tetapi kami masih punya Tuhan, harapan kami satu-satunya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan kota kami, memulihkan keadaan kami. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah ini. Meskipun ibadah telah selesai, tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah selesai dalam menjaga dan melindungi kehidupan kami. Tuhan Yesus dalam surga, biarlah Tuhan yang akan menyertai kami, menyertai yang menyaksikan tayangan ini di sepanjang minggu ini, di sepanjang hari-hari hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami laksanakan malam hari ini. Terpujilah Engkau, dengarkanlah doa kami, karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mendengarkan atau menerima berkat daripada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.